Ya, Pak? Minum air putih. Oh, air putih. Pemutih, Pak. Bukan pengopi. Pemutih. Halaman 24 ya. Wingi kaya ana sing kelewatan ya wingi. Apa sing wingi? Sing tak GPR wingi. Aku ya lali nih sing iki. Sadia Tazar yang bawah sendiri kayaknya. Kalau berarti 32. Law qala malaktuka antarud ita badalahu fan qarul akhir titik iki. Ya, yes, lanjut dulu ya, nanti nilai. Ini lo tulis tanda tanya, cuma kira niki nopo sanes. Halaman 32 paling bawah. 32 paling bawah. Manustusyira fi khatibin ya waqtafa bi ta'rib ka qawlihi la yasluhu laka lam yajuz lahul udul ila tasrih. Wa kadzalika idza iktafa bil wahidi lam ya'dil ila al itsnaini wa halum jarra ma ubiha li darurah yuqaddaru bi qadriha. Baik, di situ contohnya ya. Sing contohnya itu kaidah apa yang diperbolehkan dalam segi darurat maka disesuaikan dengan kadarnya. Di antara contohnya yang di sini dibuat oleh musannif, beliau mengatakan manistusyira, siapa yang diajak bermusyawarah fi khatibin dalam masalah laki-laki yang berkhitbah ya. Waqtafa bi ta'rib ya. Dan orang tersebut cukup mengisyaratkan saja. Kaqauli seperti ucapannya la yasluhu laki. Ya, la yasluhu laki. Orang tersebut tidak bagus untukmu. Lam yajuz lahu, maka tidak boleh bagi yang diajak. Lam yajuz lahu, maka tidak boleh bagi orang yang berkhitbah al-udul mengganti ila tasrih kepada khitbah secara jelas. Ya. Contohnya gini. Taruhlah ada seorang wanita, ya, ada seorang wanita, terus ada yang melamarnya. Dalam artian melamar kan gini, kalau orang iddah, wanita iddah itu, kalau wanita iddah misalkan habis ditinggal mati suaminya, kemudian menjalani apa masa iddah, ya, menjalani masa iddah, kan tidak boleh orang itu ada yang khitbah, melamar dengan bentuk tasrih. Saya misalkan gini, contohnya bentuknya apa? Contohnya dia mengatakan saya akan nikahi kamu atau saya akan nafkahi kamu. Makanya mengisyaratkan bahwasanya dia ingin menikahinya, maka nggak boleh. Ya. Dengan isyarat yang jelas, maksudnya isyarat yang jelas. Tapi kalau ta'rib itu hanya apa ya? Tidak ada sisi kuat bahwasanya dia ingin menikahinya. Contohnya misalkan ini, ada orang yang ditinggal mati oleh suaminya, kemudian orang tadi mengatakan banyak orang-orang yang ingin melamarmu. Misalkan ngomong gitu kan. Misalkan atau ngomong kalau kamu masih seperti ini sebenarnya masih banyak mau. Itu kan maksudnya bukan jelas-jelas saya akan mengkhitbah, enggak. Tapi ini ta'rid, itu namanya ta'rid. Yang pertama tadi namanya tasrih. Jelas saya ngomong aku sing nafkahi misalkan, atau nanti kalau ini saya akan khitbah kamu, emang nggak boleh seperti itu. Nah ini kalau misalkan seperti itu, ada yang ngomong seperti itu, tapi yang ngomong ta'rid bentuknya, bentuknya ta'rid tadi ya, misalkan niku sampai nikah nih cik akeh sing seneng misalkan gitu. Mandai. Iya, sebenarnya dia gitu, cuma ya ngomong kayak gitu. Kemudian si wanita tadi kan merasa, kemudian mengajak musyawarah orang.
Kemudian orang tadi mengatakan kepada si wanita, ojo laki-laki itu kayaknya tidak bagus untukmu. Maka tidak boleh bagi laki-laki tadi ketika habis ta'rid kemudian kedua kalinya dia tasrih. Paham ya? Soalnya mungkin laki-laki tadi merasa yang diajak musyawarah oleh si wanita itu merasa itu sepertinya masih main-main gitu loh. Apa gak temenan. Kurang mesti nek wong iku sing gak rapi. Nah gitu. Ya oh iya, ngoten nih misalnya Pak musyawarah mbek pamane misalnya ngoten man nggih. Maka kalau laki-laki tadi tahu yang menghitbah ta'rid tadi tahu, maka tidak boleh kemudian ganti tasrih. Ya, maksudnya aku ngomong iku ini aku sing kepengin, maka nggak boleh. Ya. Itu kalau misalnya dia tahu kalau dia udah dengan Nova gitu, ya makanya udah ditolak lah sebelum itu laki-lakinya kalau nggak tahu itu boleh lah. Kalau nggak tahu loh, hukum masanya kalau tasrih nggak boleh selama masih iddah. Oh ini masih iddah gitu. Ya, masih iddah. Kemudian dia ketika tasrih, ya yang berdosa nggak boleh. Nggak boleh kecuali kalau sudah masa iddah boleh dia langsung khitbah lamar datang dengan jelas menunjuk maksudnya nggak masalah. Tapi kalau dalam masalah iddah memang nggak boleh. Nah ini tadi ceritanya itu masih masa iddah semuanya gitu. Maka nggak boleh seperti itu. Wa kadzalika idza iktafa bil wahidi lam ya'dil ilal itsnaini. Demikian pula kalau misalkan mencukupkan diri dengan satu orang maka tidak kepada dua orang. Nah, kalau misalkan contohnya yang lagi kalau misalkan mana ini gambarannya ya? Wa kadzalika idza iktafa bil wahid lam ya'dil illa itsnaini. Ya. Nah ya, misalkan contohnya gini. Tadi kan ada orang yang ingin mengkhitbah gitu ya, ingin mengkhitbah. Kemudian apa namanya? Wallahualam sih. Masih kalau yang contoh yang berikutnya ini masih gelambiar, masih cigurung iki. PR maneh. Pengen tak wahno ya, Cik. Kayak ya apa maksudnya kok membingungkan gitu ya. Baik. Kalau gitu kita lanjut ya, kaidah ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala, amma ba'd. Allahumma 'allimna wanfa'na bima 'allamtana, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, Allahumma iftah lana futuhal arifin, Allahumma amin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala al-qa'idatu at-tasi'ata asyarata. Kaidah ke-19. Apa kaidah ke-19? Kaidah ke-19 bunyinya dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dar itu menolak ya. Dar'ul mafasidi menolak mafsadah itu kerusakan. Menolak kerusakan muqaddamun lebih didahulukan ala jalbil masalih di atas mendatangkan maslahat. Menghilangkan mafsadah lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat. Alamthilatu contoh. Minha darinya al-mubalaghatu berlebihan fil mabmadati dalam berkumur wal istinsyaki dan menghirup air ke dalam hidung. Ya. Masnunatan dalam kondisi disunahkan. Ya. Al-mubalagh masnunatun bukan masnunatan. Masnunatun jadi khabarnya. Jadi berlebihan dalam berkumur dan menghirup air ke dalam hidung itu apa? Disunahkan. Wa tukrahu tapi dimakruhkan li shaim bagi orang yang wudu.
orang yang puasa. Kalau orang yang puasa maka apa? Hukumnya makruh. Kenapa? Hifdzan, untuk menjaga li shaumi, puasanya. Min, dari an yatruqa ilaihi, datang. Yatruqa itu datang. Aslinya mengetuk, cuma maknanya di sini datang. Ya. Menjaga puasanya dari apa? Dari datang ilaihi kepadanya al-mubtilu, pembatal. Karena kalau misalkan masuk airnya kan batal. Ya. Masuk lewat hidung atau lewat mulut. Ya, maka di sini darul mafasid, mana mafasidnya? Mafasidnya adalah batalnya puasa. Masolehnya apa? Masolehnya adalah berlebihan dalam kumur, kan sunnah. Tapi untuk menjaga supaya tidak batal, karena berlebihan nanti bisa masuk. Supaya ya tidak batal, maka sunnahnya ditinggalkan dulu untuk apa? Ya, sunnah ditinggalkan berarti kan sunnah kan kebaikan. Ya, maka kebaikan ditinggalkan dulu untuk apa? Untuk menghindari kemafsadatan, kerusakan. Itu kalau misalkan puasanya batal, kan lebih rusak daripada mendatangkan sunnah. Ya, maka dijaga. Minha, contoh yang lain, takhlilus sya'ri, menyela-nyela rambut, sunnatun, hukumnya sunnah. Fit taharati, dalam bersuci. Wa yukrahu, tapi dimakruhkan lil muhrimi, bagi orang yang ihram. Kenapa? Hifdzan, menjaga. Min sukuti sya'rihi, dari rontoknya rambut. Orang kalau muhrim, rambutnya kan gak oleh dicabut, gak oleh di ini. Gak oleh dicukur, pokoknya gak oleh ini. Ya. Kalau dengan sendirinya gak masalah. Ya. Gak boleh dengan perbuatannya. Nah, makanya hukum asalnya menyela-nyela rambut, ya, atau menyela-nyela jenggot ketika berwudu atau bersuci atau pas mandi. Hukum asalnya apa? Sunnah, dianjurkan. Tapi kalau misalkan dia muhrim, ya, maka dimakruhkan. Loh, kenapa kok jadi makruh? Iya, karena khawatir pas nyela-nyela nanti ada rambutnya yang rontok. Sedangkan orang ihram nggak boleh ada bulu atau rambutnya yang lepas dengan perbuatannya. Seperti itu. Kalau bunuh kutu juga termasuk. Apa? Nggak boleh. Bunuh apa? Kutu. Iya, membunuh juga. Nggak boleh. Nah, nggak boleh. Ya, membunuh ya nggak boleh membunuh, ya. Kecuali kalau menyakiti. Cokot lamuk misalkan, kok keplek, apa? Menyakiti. Minha, termasuk contohnya, sumiha, dimaafkan, fitarki ba'dil wajibati, dalam meninggalkan beberapa kewajiban. Apa ini? Dianjurkan ya. Cita iki apa iki ya? Sumiha, dimaafkan. Sini dulu ini. Nah, ini tulisannya gak jelas ya. Bi adna, mungkin ini. Titiknya kelebihan. Iya, bukan ya ini. Kayak lebih adena, lebih cocok, bukan ya adena apa ini? Kayaknya bi adena. Kalau bi adena masih bisa dimaknai. Enggak ada adena yuk adeni. Enggak ada ya. Itu kan maknanya ghair mustaqim, maknanya enggak bisa dimengerti. Bi adena ya, bi itu bukan ya, bi. Ba. Ya, dimaafkan meninggalkan beberapa kewajiban bi adna masyaqqatin. Adna itu paling rendah, masyaqah kesulitan. Ya, karena sebab kesulitan yang paling rendah gitu maknanya. Kal qiyami fi sholati, seperti berdiri saat sholat. Ya. Wal fitri, dan tidak berbuka. Wa taharati, dan dalam bersuci. Fitri tidak berbuka. Al-fitr ya, berbuka. Maksudnya enggak puasa. Al-fitr. Walam yusamah, dan tidak dimaafkan fil iqdami, untuk mendatangi alal manhiyati, atas larangan-larangan. Wa khususon, dan terlebih lagi, dan secara khusus lil kabair, kalau dosa besar. Maksudnya apa? Dalam syariat kan ada tahfifat. Kemarin belajar tahfif ya.
Ono takhfif tankis, takhfif iskot, takhfif apa macam-macam. Itu kan apa? Kan kadang ada yang takhfif iskot. Ya. Takhfif yang mana kewajiban itu tidak dilakukan sama sekali. Maka dalam beberapa kondisi boleh orang itu tidak melakukan kewajiban. Ya. Dalam beberapa kondisi orang boleh tidak melakukan apa? Kewajiban. Seperti hukum asalnya orang sholat wajibnya apa? Berdiri. Tidak bisa tidak berdiri. Hukum asalnya Ramadan puasa, tapi bisa nggak puasa. Tapi kalau larangan tidak boleh dikerjakan sama sekali. Kalau larangan tidak ada tidak boleh dikerjakan sama sekali. Terlebih lagi apa? Al-kabair. Terlebih lagi kalau dosa besar. Zina, nggak ada rukhsah untuk zina. Boleh zina kalau gini nggak ada. Ya, mencuri nggak ada rukhsah untuk mencuri. Boleh mencuri misalkan kalau gini nggak ada. Ya dosa-dosa besar. Boleh ukukul walidain apa sih? Durhaka pada orang tua nggak boleh. Boleh durhaka kalau misalkan orang tuanya gini enggak. Bahkan orang yang kafir pun nggak boleh durhaka kita. Gitu. Jadi untuk hal-hal dosa besar ya maka tidak diperbolehkan. Baik. Qala ta'ala. Nah, sekarang itu ya. Nah, sekarang beliau menyebutkan satu dalil yang ini dalil untuk kaidah berikutnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun, "Walladzina hum li furujihim hafizun." Dan orang-orang yang hum mereka li furujihim terhadap farji mereka, kemaluan mereka, hafizun menjaga. Illa kecuali ala azwajihim atas istri-istri mereka, atau ma malakat aimanuhum yang dimiliki oleh sumpah-sumpah mereka atau dimiliki oleh tangan-tangan mereka. Maknanya di sini adalah budak-budak mereka. Ma malakat aimanuhum itu. Fa innahum maka mereka itu ghairu malumin tidak dicela. Famani betagha maka siapa yang mencari wara'a dzalika ya. Di selain itu faulaika maka mereka humul adun adalah orang-orang yang berlebihan atau melampaui batas adun. Maka dari ayat ini malumin tercela. Baik. Al-Qaidatul Ishrun. Maka dari ayat ini ada kaidah, yaitu kaidah ke-20. Apa kaidah ke-20? Al-aslu hukum asalnya fil abdha'i dalam urusan kemaluan adalah at-tahrim, haram. Al-abdha' jamak dari bud'un. Dalam hadis bukan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan di kemaluan salah seorang kalian ada sedekah. Kemudian ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ya'ti ahaduna syahwatahu fa yakun lahu fiha ajrun. Ya Rasulullah, apakah orang itu menuruti syahwatnya kemudian dapat pahala? Nah, Rasulullah mengatakan, ya, afara'aitum law wada'a fi haramin akana alaihi wizrun, wa kadzalika law wada'a fil halal kana lahu ajrun. Ya. Bagaimana pendapat kalian? Kalau misalkan dia menuruti syahwatnya ditaruh di yang haram, apa dapat dosa? Ya dapat dosa. Demikian kalau ditaruh yang di halal dapat pahala. Itu dalil kias juga. Al-bud'u, abda' jamak dari bud'u yaitu kemaluan. Maka hukum asal dalam masalah kemaluan itu apa? Haram. Alamsilah contoh. Minha. Idza ikhtalatat jika bercampur mahramatun mahramnya biniswati qaryatin dengan perempuan-perempuan dalam satu desa mahsuratin yang terbatas. Imtana'a maka tidak boleh al-ijtihadu ijtihad. Lianna karena min syartil ijtihadi termasuk syarat ijtihad. Ijtihad dalam artian ijtihad untuk milih gitu loh. Wis kira-kira iki gitu loh, enggak boleh. Kenapa? Lianna min syartil ijtihad fi syai'i dalam satu hal an yakuna harus bahwasanya asluhu hukum asalnya mubahatun ya mubahatan afwan an yakuna asluhu mubahatan ya asalnya harus mubah untuk suatu hal yang diijtihadi hatta yata'ayyadu dzalikal aslu hatta yata'ayyadu
dzalikal aslu ya, hingga memperkuat hukum asal tersebut al ijtihada kepada ijtihadnya. Wa inna majaza, dan sungguhnya dibolehkan an-nikahu nikah fi suratin pada kondisi ya, pada kondisi atau pada kondisi ghairu mahsuratin ya, yang tidak dibatasi, rukhsatan sebagai keringanan. Li'alla supaya tidak yansaddu, tertutup babun nikahi, pintu nikah. Wayan fatihu, dan terbuka babus sifahi, pintu keburukan atau pintu perzinahan ya. As-safah ya, sifah. Maknanya apa? Kalau misalkan dalam satu kampung kita yakin di situ ada mahram kita, perempuan. Cuma entah karena sudah lama nggak bertemu atau sudah tidak dikenali, akhirnya kita tidak tahu yang mana. Tapi kita yakin bahwanya di kampung itu, taruhlah dalam satu kampung yang kecil ya, ada mahram kita. Di kampung yang kecil itu ada beberapa wanita muda yang kita yakin salah satu di antaranya itu mahram kita. Maka kita nggak boleh milih salah satu dari mereka. Kita boleh milih dari kampung lain atau tempat lain silakan, tapi nggak boleh dari kampung itu. Kenapa? Karena di situ ada syubhat, bisa jadi yang saya pilih mahram saya. Entah kejadiannya mungkin karena sebab perang atau apa, pisah ambil adik, bisa saja sama adiknya, kemudian adiknya bener saumuran ngene, tapi yo gak tahu sekarang itu wajahnya kan beda, misalkan pisah pas umur 5 tahun, saiki wis umur 20 selawe kan yo sudah berubah, kita nggak tahu. Adiknya juga nggak paham, misalkan nggak tahu kakaknya pisah waktu kecil. Ya. Tapi yakin bahwanya di situ tinggalnya gitu loh. Tapi nggak tahu yang mana dia. Ya, tapi kalau hari ini sih bisa dicek ya. Kalau zaman dulu gitu loh, kayak bisa dicek ya. Akhirnya nanggone Dukcapil ya bisa dicek sih, ndelok KTP-mu bisa dicek iki kakane. Ya, itu gambaran itu untuk masa lalu ya. Kalau misalkan hari ini masih ada ya bisa saja. Tapi insya Allah kalau hari ini lebih di ini ya, gampang nyarinya. Minha, contoh yang lain, lau wakala. Kalau seandainya seorang mewakilkan syakhsan, seseorang, fi syira'i jariyatin, untuk membeli budak perempuan. Wa wasafaha, dan menyebutkan kriterianya. Fashtaral wakilu, kemudian wakil tadi membeli, yang disuruh tadi, ya wakilnya, jariyatan, budak perempuan, bisifati, dengan sifat yang sesuai. Wa mata, dan wakilnya itu meninggal qabla, sebelum an yusallimaha, memberikan budak tadi lil muwakili, kepada yang memberi tugas, muwakil. Jadi misalkan aku ngongkon Andre iki jenenge wakil, aku jenenge muwakil itu. Lam yahil, tidak halal lil muwakili, bagi orang yang memberikan tugas tadi, wata'uha, untuk menyetubuhi budak tersebut. Lihtimali, karena ada kemungkinan, annahu, bahwasanya wakil tadi istaroha, membeli budak itu linafsi, untuk dirinya sendiri. Ya aku nyuruh Andre tuku budak misalkan. Karena sebelum budak tadi sampai ke saya, Andre meninggal. Maka tidak boleh saya ngambil budak itu kemudian saya setubui. Kenapa? Karena ada kemungkinan Andre pas tuku budak itu dia beli untuk dirinya sendiri. Itu. Dan maka tidak boleh. Wa in kana, dan kalaupun ya, syira'ul wakili, membelinya wakil tadi, al jariyata, kepada budak, bisifati, dengan beberapa sifat,
al-madhkurati yang disebutkan zahiran secara jelas, secara gamblang ya. Fil hilli dalam kehalalannya gitu ya. Walakin akan tetapi walakin al asl akan tetapi hukum asal at-tahrimu adalah haram. Hatta yatayaqqana hingga dia yakin sababul hilli sebab kehalalnya. Ya. Jadi maknanya gini, itu tadi itu. Misalkan saya Dri tolong tukokno budak misalkan wanita umurnya sekian warga negaranya Turki misalkan ayu warga negara Turki Andre tuku budak wedok Turki umurnya sakmono maka saya tidak boleh tidak boleh langsung mengambil budak tadi ketika Andre meninggal, tidak boleh mengambil budak lagi tadi meskipun kriteria budak tadi seperti yang saya sifatkan, seperti yang saya gambarkan ke Andre. Meskipun kriteria tadi, ya itu kriterianya memang seperti itu yang saya sebutkan ke Andre. Kan seolah-olah itu sudah benar, sudah halal. Tapi di sini mengatakan, ya meskipun orang wakil tadi memberi budak tadi dengan sifat yang disebutkan, maka yang tampak memang seolah benar halal, ya apa-apa. Tapi di sini apa kaidah yang lain mengatakan al-aslu fil adha'i at-tahrim. Hukum asalnya dalam masalah abdha' kemaluan itu adalah haram. Ya. Sampai benar-benar yakin Andre membelikan untuk saya. Misalkan dengan apa? Misalkan Andre pas beli bawa saksi. Kemudian mempersaksikan iki aku tuku gawe danang misalkan. Nah, baru saksinya misalnya iya ini dulu Andre bersaksi bla bla bla. Nah, baru silakan. Kayak gitu. Boleh misalkan budaknya tadi dibawa ke rumah maksudnya untuk kebutuhan bantu rumah tangga masalah ini, tapi tidak boleh untuk diistilati. Istilat itu dijimai nggak boleh. Untuk maksudnya untuk kebutuhan yang lain mah boleh. Misalkan untuk ngepel masuk kerja atau apa silahkan. Meskipun itu antum udah ngasih uang ke Mas Andre itu misalnya. Iya, meskipun sudah ngasih uang. Berlaku nggak Ustaz untuk hal lain seperti makanan misalnya? Untuk enggak berlaku. Enggak berlaku. Untuk makan enggak berlaku. Ya, untuk makan enggak berlaku. Barang elektronik gitu. Ini khusus untuk masalah abdha'. Iya, bukan untuk masalah kemaluan. Oh, kemaluan. Oh, iya. Makanya enggak boleh disetubui enggak boleh. Disetubui enggak boleh. Ya. Kalau untuk makanya tadi saya bilang, kalau untuk kerja-kerja yang lain ya silakan. Tapi kalau untuk disetubui enggak boleh. Terus caranya supaya bisa disetubui ya tadi harus ada saksi. Kalau nggak ada ya nggak boleh seterusnya gitu. Tapi tetap seterusnya budak yang orang yang beli enggak budak saya tetap budak saya. Tapi sebelum ada saksi yang mempersaksikan bahwanya memang Andre dulu membeli itu untuk saya mah nggak boleh farjinya. Boleh tenaganya silakan ya, kayak gitu supaya bisa disetubui misalkan ya cara yang lain dijual ya enggak dia bebaskan dinikahi sudah selesai angel mana itu karena enggak itu zaman dulu kalau sekarang enggak mungkin enggak terbayangkan nih angel mahari larang-larang wong Turki Ukraina Baik, minha contoh yang lain wato as-sarari itu sarari ya wato as-sarari bukan wato ya wato gini aja wato us-sarari menyetubui tawanan perang perempuan sarari allati yang yujlaina gitu ya yujlaina dikeluarkan min maudhi'il harbi dari tempat perang la tahillu tidak halal illa kecuali an yantasiba ya
menjadi bagian fil maghanimi dari ghanimah. Min jihatil imami dari sisi ya atau dari keputusan pemimpin. Man orang yang yahsunu bagus qismatuha pembagian. Min jihatil imami. Man yuhsinu afan. Man yuhsinu orang yang bisa qismataha untuk membagi tawanan perang tadi. Fayuqassimuha maka orang tadi membagikan budak-budak tadi min ghairi khifin tanpa ada rasa takut wala zulmin dan kezaliman. Maknanya apa? Maknanya di sini kita perang. Kan pasti ada tawanan perang. Pasti ada tawanan perang. Maka tidak boleh kita serta-merta langsung ngambil salah satu dari tawanan perang yang perempuan kemudian kita setubui. Maka nggak boleh. Ya, nggak boleh. Meskipun itu budaknya, meskipun itu salep. Salep itu apa ya? Pernah tak jelaskan tak masalah salbun. Jadi kalau orang perang itu kan pas perang berkecamuk kan duel kadang ya. Duel. Pernah tahu tak sebenarnya? Kemudian kalau kita menang, barang yang bersama dia itu milik, entah itu pas itu dia bawa kuda, ya atau dalam hal ini, ya mungkin ketika itu si orang tadi bawa budak perempuannya mungkin bagian bawa minum misalkan, atau mungkin bagian bawa tameng di bagian belakang bayono, iki sing bagian melindungi tuannya. Kita bunuh tuannya, otomatis budak milik saya juga. Misalkan saya yang ini yang menang, otomatis budak milik saya karena budak itu barang dari sisi ini ya, budak itu barang ya. Kan sebenarnya hukum asalnya kan sudah milik saya, meskipun itu hukum asalnya sudah milik saya. Kalau itu masalah al-budar, masalah kemaluan, maka tidak boleh langsung saya setubui misalkan budak itu ya. Untuk masalah yang lain maka boleh, silakan pedangnya atau apanya silakan diambil dimanfaatkan. Tapi untuk budak tadi boleh dimanfaatkan, tapi untuk menyetubui maka harus nunggu keputusan dari pemimpin. Ya, kemudian pemimpin misalkan ngomong, pemimpin ini tadi saya dapatkan bersama dengan yang saya bunuh termasuk barang-barang ini milik saya. Oh ya sudah diizinkan sama pemimpin, ya sudah silakan. Ya, kayak gitu. Jadi termasuk juga tawanan perang misalkan. Nggak boleh misalkan asal ngambil kemudian disetubui, nggak boleh. Misalkan dia bagian dari ghanimah, ya ada budak perempuannya mungkin bagian di dapur umumnya misalnya, maka nggak boleh langsung disetubui, harus dibagi oleh imamnya, dibagi oleh pemimpin perang dulu. Ya. Baik, seperti itu. Karena apa hukum asalnya? Dalam masalah farji adalah haram. Baik, kaidah berikutnya. Nah, di sini disebutkan ayat Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur, dan perintahkan bil ma'rufi. Kayaknya bukan bil ma'ruf ya. Nang ayat kayak duduk bil ma'ruf ya. Wa'mur bil urfi wa'arid anil jahirin kayak gitu. Ana sing nggawa Quran? Ya coba dibuka Al-A'raf ayat 199. Coba. Kayak wa'mur bil urfi waqfid janaha kalimanittaba'aka minal ghawin. Apa sih ayatnya? Lali ya. Ya. Ketemu, Sat. Wa'mur bil urfi. Wah, wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Makanya kok aneh.
dan perintahkan dengan urf. Urf itu adat. Gak boleh rame-rame ayo. Main di luar. Ini di Sakmang. Umbelin nang bunda, ambil tisu. Umbelin nang bunda cepetan. Umbelin nang bunda ayo. Haris, ayo. Main di luar ya, main di luar. Umbelin nang bunda ayo, cepetan. Ayo kok. Baik. Wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin, dan perintahkan dengan yang urf wa'rid ini, wa'rid, dan berpalinglah 'anil jahilin dari orang-orang bodoh. Wal 'urfu, dan urf itu adalah al-'adatu, adat. Maka ayat ini menjadi dalil untuk kaidah berikutnya. Apa kaidah berikutnya? Al-qaidatul hadiyatu wal isruna. Kaidah ke-21. 21 San ya. Oh iya, 21. Apa kaidah ke-21? Al-'adatu muhakkamatun. Adat itu muhakkamatun, bisa menjadi sumber hukum. Al-amthilatu, contohnya, prakteknya bagaimana? Minha, contohnya ba'a apa toyan? Toy apa toy? Tak dalane sih ya. Hari sumbele iku lho nang bunda kan. Ayo ingin ambil tisu tak bersihin. Pak. Poi sih. Poi. Apa ya? Makna poi ba'a poi'an. Makna poi'un. Sebenarnya saya bisa memperkirakan, cuma sih tak dalane sih untuk ini ya. Poi. Toyan sonutin. Poi apa ya poi? Poi sapa? Wa inna hijai tai'an wa hiya tai'un. Allah alam ya, mungkin maknanya mainnya di luar nggih, mainnya di luar, ada belajar di sini. Bawaan di luar bisa. Apa ya? Poi. Alam ya, toyan ini apa? Poi ini. Poi. Ba'a toyan, menjual ya titik-titik gitu ya. Wa atlaqa, dan memutlakkan, maksudnya enggak disebutkan enggak menyebutkan pakai mata uang apa? Misalkan nazala, maka turun atau ditentukan ya, alan naqdil ghalibi, di atas mata uang yang umum ya. Misalkan orang bertransaksi di Indonesia, kemudian menyebutkan transaksinya nanti membelinya pakai apa? Dolar atau pakai rupiah atau pakai real atau pakai apa? Maka apa? Secara adat
langsung jatuh ke rupiah kayak gitu. Minha contoh yang lain. Ghalabat ghalabat banyak ya. Al-mu'amalatu mu'amalah bijinsin dari satu jenis minal urudi dari barang-barang dagangan. Au nau'in atau satu jenis minhu darinya. In sarafa thamanu maka terarahkan as-samanu uangnya ilaihi kepada jenis tersebut indal itlaqi ketika dimutlakkan. Maksudnya ketika dimutlakkan jual belinya kan naqdi seperti uang. Maksudnya apa? Misalkan seorang membeli misalkan ada orang beli apa ya? Buah apa ya yang mungkin namanya sama tapi kebanyakan orang itu pakai untuk spesifikasi ini. Apa ya contohnya? Buah atau apa ya contoh? Gampangnya gini lah contohnya. Baik, ada beberapa mangga. Taruhlah kalau orang menyebut mangga yang masih muda itu dengan sebutan pencit misalkan. Taruhlah mangga muda berarti pencit. Nek wis mateng mungkin nyebut lain tapi juga kadang disebut pencit. Paham ya? Tapi biasanya ngomong pencit, itu wis mangga muda gitu. Jadi tradisinya sudah tumas pencit ya kayak mangga muda. Ya kecuali kalau orang mengatakan tumbas pencit sing lagi mateng misalkan atau pencit sing pun mateng misalkan baru dikasih yang mateng. Tapi kalau orang ngomong pencit ya difahami apa ya itu yaitu mangga yang masih mentah. Nah, orang tadi beli misalkan tumbas pencit di bakul mangga. Maka kalau tidak diberi penjelasan, maka hukum asalnya adalah ketika orang tadi membeli yang dikasihkan adalah mangga yang masih muda. Kenapa? Karena tradisi urf pasar itu kalau orang ngomong pencit ya berarti mangga muda. Kecuali kalau orang tadi memberikan penjelasan lebih lanjut. Maka tidak boleh si pembeli loh. Maksud saya itu yang sudah ini misalnya terjadi akad ya. Mungkin bisa saja dibatalkan akadnya kayak gitu. Ya, silakan. Tapi kalau misalkan terjadi ya hukum asalnya seperti itu. Baik. Apa dalilnya? Karena adat menjadi hukum. Yang terjadi maksudnya tradisi di situ seperti itu kayak gitu. Contoh yang lain minha fi dukhulil hammam. Dalam masalah masuk kamar mandi, pemandian ya, hammam itu pemandian. Wal akli dan makan min ta'amil muqaddimi dari makanan orang yang memberikan dhiyafatan sebagai bentuk jamuan. Bila lafdzir ruju'i, bila lafdzin gitu ya, tanpa ada lafaz tertentu, maka apa? Ar-ruju'u, maka kembali ilal adati kepada adat. Majanan secara gratis wa adamuhu. Majanan wa adamahu ya. Baik secara gratis atau tidak gratis. Jadi misalkan dalam satu masyarakat tadi, kalau ada tradisi di masyarakat, orang masuk rumah orang kemudian dikasih makanan, kasih jajan misalkan isi kilo pangan atau sudah dikasih gitu aja tanpa ada lafaz. Mana orang makan. Kalau tradisi masyarakat biasa ya nggak apa-apa itu sebagai bentuk diafas, sebagai bentuk jamuan, nggak pakai bayar nggak apa, maka nggak masalah.
Tapi kalau tradisi masyarakat di situ, kalau misalkan barang di situ, kemudian ada yang makan, itu bayar. Maka kalau dia makan, maka dia bayar. Jadi tergantung apa tradisi. Kayak di bis itu ya. Di bis. Ya bisa di bis. Orang jualan apa namanya jual jajan, mau ditei Yones, kemudian dimakan. Lu kalau gini gratis misalkan ya gak oleh. Karena tradisi urf penjualan di situ apa? Ya seperti itu. Ya. Nah, maka kalau dia makan, domin dia harus menanggung harganya. Iya, dia harus menanggung harganya. Nah, nggak boleh. Kemudian dia kira wah yo-yoan. Kok kita kira gratis soalnya dia. Gak wae nang bis nang dinti kayak gini. Ya kan, maka nggak boleh. Maka itu sudah menjadi tradisi jual beli di situ. Maka dia harus apa menanggung harganya. Ya, dia harus menanggung karena di situ hukumnya bukan jual beli ya, bukan jual beli, tapi hukumnya di situ ketika dia merusak barang orang. Karena memakai barang orang maka dia harus menanggung. Jadi uang yang diberikan itu bukan bentuk membeli, tapi bentuk kompensasi karena dia merusak barang orang gitu. Berarti itu akadnya sah karena adat ya, akad jual belinya gimana? Kayak gitu. Itu kan orang menawarkan kan, Iya, belum akad jual beli kan. Maka ketika dia makan barang milik orang kan itu, iya. ya sama kan berarti dia makan barang milik orang, belum berakad, ya maka dia harus mengganti kayak gitu. Jadi bukan dia pas ganti itu bukan akadnya jual beli lagi, karena jual belinya sudah rusak, maksudnya dia nggak jual beli dari awal. Dia itu kayak ngambil barang milik orang terus dimakan gitu. Nah, seperti itu. Minha contoh yang lain, fisinil haidhi pada umur haid. Wa aqallul haidhi dan batas minimal haid, wa nifasi dan nifas, wa tuhri dan suci, wa ghalibiha dan keumuman batas-batas tersebut yaitu haid, nifas dan suci, wa aktsariha dan batas maksimalnya. Ar-ruju'u maka hukum asalnya apa? Ar-ruju' kembali ke al-adah, adat. Ya, hukum kembalinya apa? Ke adat. Ya. Cuma kalau dalam mazhab Syafi'i ada batas-batasannya. Ya, dalam ada apa? Batas-batasannya. Nah, Imam Syafi'i memberikan batasan itu juga dasar hukumnya apa? Adat. Jadi batasan kalau dalam mazhab Syafi'i kan kalau haid, wanita haid batas minimal sehari semalam. Biasanya 6 hari atau 7 hari wanita haid. Maksimal 15 hari. Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Apa dalilnya Imam Syafi'i? Kembali kepada adat. Karena adat wanita itu seperti itu. Jadi itu Imam Syafi'i. Baik. Minha contoh yang lain, istajara orang menyewa al-khiyatata, penjahitan atau jahit. Wan nasja dan penenunan ya. Sahih Rafi'i, Imam Rafi'i mensahihkan ya, membenarkan fil khayti dalam jahitan. Di situ apa? Wal khair. Al khair dari nangun. Wal khairu dan yang terbaik adalah ar-ruju' kembali ilal adati, kepada adat. Wallahu alam, ini maksudnya bagaimana wallahu alam? Belum saya cek ya. Belum saya cek. Ya, belum saya cek. Apa maknanya ini? Baik. Wa'lam terakhir. Wa'lam. Tahuilah innama sungguhnya tu'tabarul adatu, dianggap adat itu, adat atau tradisi, idza torodat, jika bersifat umum, fa'in dan jika ittorobat, hanya terbatas, fala maka tidak, wajabal bayanu wajib ada penjelasan.
Jadi yang namanya adat itu harus sifatnya umum. Bukan cuma di keluarga tertentu atau di bagian tertentu, bukan. Jadi misalkan di situ ada kampung, masyarakat, kota, desa atau kampung, adat itu harus menyeluruh bagi seluruhnya. Tidak cuma terbatas bagi keluarga ini adatnya seperti enggak, itu bukan adat namanya. Ini bukan adat. Jadi adat itu harus sifatnya umum, kayak gitu. Baik, Allah taala. Ini adat ini maksudnya bukan termasuk Adat itu ya tradisi. Ya, ada kaidah tambah, ada kaidah. Al-adatu muhakkamatun. Tradisi itu menjadi landasan hukum malam tukhalifi syara', selama tidak menyelisih syariat. Itu harus penting. Jadi iya, jadi bukan berarti berarti adat bisa jadi iya, selama tidak apa? Menyelisih syariat. Ya, kalau menyelisih syariat maka tidak boleh. Tidak dianggap. Ya, tidak boleh. Wallahu a'lam.